Insiper. Selamat datang di podcast Bimi. Podcast kali ini kita akan membahas berbagai layanan kesehatan yang tersedia bagi para mahasiswa Insiper di RSUAD. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa Insiper tentang layanan kesehatan yang tersedia di RSUAD. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran para mahasiswa Insiper tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mempermudah akses para mahasiswa Insiper untuk mendapatkan layanan kesehatan. Narasumber pada podcast ini yaitu ada Bu Sofia Ramawati, SH, dan Bu Novi Nur Hidayati, SPD, selaku pihak manajemen kampus Insiper. Selanjutnya ada juga Dr. Fadil Abdillah, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis RSUAD. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Enggar Desya Ningrum sebagai Menteri Sosial Masyarakat BIM Insiper periode 2024-2025. Saya akan memandu jalannya podcast sosialisasi layanan kesehatan mahasiswa Insiper pada siang hari ini. Saya sangat senang dapat berkolaborasi dengan pihak manajemen kampus Insiper dan RSUAD untuk menghadirkan podcast ini kepada para mahasiswa Insiper. Saya harap podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para mahasiswa dan membantu mereka untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan. Mari kita dengarkan bersama-sama informasi menarik tentang layanan kesehatan mahasiswa Insiper di RSUAD. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertama, untuk kepada pihak manajemen Insiper, apa sih latar belakang kerjasama antara Insiper dan RSUAD dalam menyediakan layanan kesehatan bagi mahasiswa? Mungkin dipersilakan kepada Bu Sofia terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa sih atau latar belakang dari kerjasama ini? Tentu saja sebagaimana kita pahami bahwa teman-teman mahasiswa Insiper memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk dari Insiper sendiri. Maka kemudian karena kita sendiri tidak bisa memprovide ya, karena kita bukan berbidang kesehatan, maka kita memilih mitra gitu ya, mitra kerjasama yang kami evaluasi, kami lihat bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk teman-teman. Ya, pada prinsipnya tujuannya adalah untuk kalau ada mahasiswa ada kebutuhan kesehatan macam-macam pesakit atau apapun, kita menyediakan dan bekerja sama dengan rumah sakit UAD. Mungkin dari Bu Novi mau menambahkan? Baik, terima kasih. Ini saya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau intinya dari manajemen ingin memfasilitasi dari teman-teman mahasiswa apabila nantinya itu sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan seperti yang kemarin sebenarnya sudah kita berjalan lama ya. Jadi untuk kali ini kita bersama-sama dengan RSUAD. Selanjutnya itu apa saja manfaat yang diberikan oleh kerjasama ini bagi mahasiswa Insiper itu sendiri, Bu? Oke, kalau kita berbicara manfaat berarti tentu saja kita menyediakan layanan ya. Jadi kita bekerja sama dengan RSUAD, kita sudah menentukan layanan-layanan yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dan mungkin di awal kita jelaskan bahwa pelayanan kesehatan ini tidak terbatas di rumah sakit saja, tapi kita juga bekerja sama untuk membentuk klinik ya. Sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi dengan RSUAD kita membentuk klinik. Letaknya ada di gedung SC, gedung Student Center, dan harinya adalah hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk waktunya Senin dan Rabu itu pukul 11.30 sampai 13.30 dengan pertimbangan di jam itu teman-teman sudah off ya dari perkuliahan, jadi ada jeda sebentar. Kemudian di hari Jumat itu kita 10.30 sampai 11.30, kemudian istirahat untuk Jumatan, lanjut kembali di 1:30 1:30. Jadi manfaatnya kalau misal mengalami sakit gitu ya, tiba-tiba mendadak di hari klinik bisa langsung datang ke gedung SC. Nah kalau pas nggak jam klinik gimana Bu? Teman-teman bisa langsung mengakses ke rumah sakit UAD. Mungkin saya sekalian menjelaskan gambaran umum ya, nanti bisa ditampilkan juga. Jadi kita bekerja sama mengakses hampir seluruh layanan di Rumah Sakit UAD. Nanti mungkin Dr. Fadil bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi kita teman-teman bisa mengakses rawat jalan, kemudian ada rawat inap, termasuk juga rawat darurat. Nah, gimana caranya? Ya sesuai dengan
ada di Rumah Sakit UAD, pendaftaran dan lain sebagainya, dan semuanya gratis alias tidak berbayar, ditanggung oleh Instiper. Namun nanti perlu diperhatikan ada catatan-catatan yang harus dipahami, syarat dan ketentuan berlaku lah seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya bisa diakses oleh mahasiswa. Mungkin nanti lebih detail kita akan membahas rinciannya seperti apa manfaatnya. Jadi untuk pelayanan kesehatan di RSUAD tadi seperti yang staff pelayanan, kemudian pelayanan rawat jalan, di situ meliputan, kemudian pengobatan dan konsultasi, dokter umum dan atau dokter spesialis, kemudian ada tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan juga pelayanan obat. Kemudian layanan rawat jalan peserta ini dibatasi untuk dokter umum, dokter gigi umum, kemudian bedah umum, patologi klinik, saraf, penyakit dalam, mata, kemudian paru, radiologi, jantung dan pembuluh darah, kedokteran jiwa, ortopedi, rehab medis, dan juga obstin ya. Untuk pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung juga ada beberapa poin sesuai dengan MOA yang sudah disepakati antara Instiper dengan RSUAD, antara lain radioterapi, kemudian hemodialisa, fisioterapi, poli kandungan atau kebidanan, periksa kehamilan, USG kehamilan itu tidak bisa ditanggung oleh Instiper. Kemudian imunisasi, circumcision, sterilisasi, semua usaha untuk mengatasi ketidaksuburan dan kecantikan, penyakit akibat penggunaan obat terlarang juga tidak bisa dijamin. Kemudian usaha bunuh diri, penyakit akibat perkelahian, perawatan saraf gigi, kawat gigi, kemudian obat-obatan yang tidak relevan dengan kebutuhan medis, general check up, sexual transmitted disease ya, penyakit seksual ya, kemudian penyakit atau cedera pada kandungan termasuk di dalamnya pengguguran kandungan dan persalinan itu tidak bisa, dan juga pelayanan kesehatan yang tidak ada di RSUAD. Itu tadi beberapa poin yang memang sudah menjadi kesepakatan dari Instiper dan RSUAD untuk yang tidak bisa ditanggung. Untuk skema pelayanannya, jadi dari teman-teman seperti tadi disampaikan oleh Bu Sofi, ketika nanti posisi gitu ya di jam-jam operasional klinik Instiper, Senin, Rabu, Jumat itu nanti bisa datang sesuai dengan jam operasional klinik. Namun ketika sewaktu-waktu di luar jam tersebut, ketika misalnya teman-teman dari sedang di kos ataupun intinya di luar jam operasional, nanti bisa langsung datang ke RSUAD. Nah, ketika di sana nanti teman-teman jangan lupa untuk di bagian pendaftaran itu menginformasikan bahwa teman-teman itu adalah mahasiswa Instiper. Kenapa? Karena nanti ketika di sana teman-teman menunjukkan KTM atau KTP dan menginformasikan bahwa mahasiswa Instiper, nanti akan dicek oleh tim dari RSUAD, dicek apakah teman-teman itu mahasiswa termasuk mahasiswa aktif atau bukan. Karena untuk yang dapat menikmati fasilitas ini nanti ketika dicek petugas ada dua kategori ya. Ketika masuk sebagai terdaftar pasien aktif dan bisa juga ada kemungkinan tidak masuk dalam daftar peserta mahasiswa aktif. Ketika teman-teman menjadi peserta aktif dan ada daftar, teman bisa langsung mengakses pelayanan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan biayanya ditanggung oleh Instiper sesuai dengan batasan MOA. Tetapi ketika teman-teman ternyata tidak ada di daftar yang tadi disebutkan meskipun membawa KTM, nah itu nanti diberlakukan sebagai pasien pembiayaan mandiri seperti itu. Setelah nanti selesai diperiksa, nanti teman-teman di sini kami minta untuk dapat mengisi form evaluasi dengan cara sudah ada kita sediakan QR evaluasi layanan ya. Di RS sekarang sudah ada ya dok di dekat informasi ya sebenarnya ya. Nanti ke depan bakalan rencana akan kita tambah dengan begitu. Jadi biar nanti teman-teman bisa lihat juga biar lebih jelas kayak gitu. Nah itu untuk yang di RS. Kemudian untuk yang di poliklinik, ini lebih singkat sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa datang ke klinik dengan sama menunjukkan KTM. Tapi kalau yang untuk di klinik ini, jadi mahasiswa aktif maupun tidak aktif bisa di klinik Instiper. Tetapi kalau yang untuk di RS itu memang yang mahasiswa aktif. Jadi kalau yang di klinik nanti tinggal datang kemudian menunjukkan KTM-nya.
diperiksa, dan di situ juga kita menyediakan QR sebagai sarana kita bersama untuk evaluasi layanan kesehatan ini, karena kita bersama tetap ingin ya, jadi bagaimana biar teman-teman itu dapat layanan kesehatan yang optimal. Untuk yang batasan biaya yang ketika teman-teman periksa di RSUAD, Intiper menanggung biaya sesuai dengan kesepakatan dari pimpinan. Itu untuk yang dokter umum dan atau spesialis serta obat. Untuk dokter umum batasan maksimalnya 200.000, kemudian dokter spesialis itu 250.000, dokter gigi umum serta tindakan cabut gigi atau tambal itu 175.000. Kemudian untuk yang dokter gigi spesialis dan atau fisioterapi itu tidak bisa dijamin. Untuk pelayanan rawat darurat, batasan maksimalnya adalah 200.000. Itu meliputi administrasi, dokter umum dan atau spesialis serta obat-obat. Kemudian untuk yang rawat inap, teman-teman sama seperti yang lalu, rawat kelasnya ada di kelas 3. Kemudian untuk batasan biaya operasi yang bedah ini maksimal 2.500.000. Ketika nanti ada kelebihan dari jaminan, maka nanti teman-teman dikenakan iur biaya ditanggung oleh teman. Kemudian untuk yang tindakan non operasi bedah 2 juta. Untuk penunjang ini meliputi darah lengkap dan urin lengkap ya dok. Untuk biaya maksimalnya 95.000. Sama juga ketika ada selisih biaya nanti akan ditanggung oleh peserta. Dan untuk pemeriksaan radiologi batasan maksimalnya 100. Sedikit tambahan, batasan ini berlaku untuk sekali periksa. Jadi bukan berarti terus batasan satu mahasiswa itu 200.000 kalau dokter umum atau 250.000 untuk dokter spesialis, tapi itu berlaku untuk 1 kali periksa. Misalnya kemudian Oke, jadi misalnya teman-teman nih, katakanlah ada yang sakit demam gitu ya di hari Senin, kemudian sudah sembuh gitu, ternyata hari Rabu kena diare. Nah, tidak apa-apa, silahkan periksa lagi, asal tidak melebihi batas. Kalau itu kan dokter umum ya dok ya, atas tidak melebihi 200.000, maka teman-teman tidak akan dikenakan tambahan biaya atau iur biaya. Nah, kalau misalnya melebihi dari batas, maka itu menjadi tanggungannya teman-teman. Mungkin saya boleh sedikit menambahkan soal BPJS ya. Bagi teman-teman mahasiswa, kemarin juga kami sempat melakukan sedikit survei kepemilikan BPJS. Nah, BPJS sendiri bisa sangat bisa sekali digunakan di rumah sakit UAD, dan RSUAD sangat terbuka dengan itu gitu ya. Namun memang BPJS itu ada alurnya yang sedikit berbeda dengan yang tadi kita berikan dari Instiper gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari BPJS sendiri, kalau teman-teman BPJS-nya aktif, bisa dipastikan gitu ya lewat mobile JKN ya, belum ya, ya mobile JKN. Nah teman-teman kita himbau untuk bisa memindahkan vaskes atau fasilitas kesehatan pertamanya ke klinik yang ada di sekitar rumah sakit UAD dan sekitar Instiper. Kita dekat dengan namanya klinik Matahari dan juga klinik DK seperti itu. Nah, karena klinik DK dan Matahari dua-duanya sering juga bekerja sama dengan rumah sakit UAD. Nah, kemudian kalau kita mau pakai BPJS gimana Bu? Gitu caranya ya gitu ya. Kalau misal teman-teman tahu bahwa punya kondisi-kondisi khusus tertentu gitu ya. Misalnya punya sakit yang rutin ya, sakit yang butuh pengobatan rutin gitu. Contohnya misalnya asma, atau kemudian yang rutin lagi itu apa ya, misal kolesterol bisa juga ya dok ya. Nah, tinggi bisa misal seperti itu, dan teman-teman butuh untuk pengobatan secara rutin, boleh mengakses langsung ke rumah sakit UAD karena kita juga menyediakan untuk kontrol di dokter spesialis paru gitu ya. Namun kalau teman-teman punya BPJS aktif, lebih baik menggunakan BPJS-nya. Itu apa ya, sudah membayar setiap bulan kan lebih bagus untuk dimanfaatkan lagi. Nah, terus tidak ada batasannya juga ya. Ya, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung datang ke Vaskes 1, baik itu klinik Matahari maupun klinik DK. Lalu kemudian nanti kalau sesuai dengan pertimbangan dokter butuh perawatan lebih lanjut, bisa dirujuk ke rumah sakit UAD. Pertanyaannya lagi, Bu, kalau misalnya
tidak dapat rujukan seperti apa padahal kami butuh. Nah, kita kemarin sudah berdiskusi dengan RSUAD, teman-teman boleh langsung datang ke dokter spesialis yang dituju, misalnya ke dokter paru, disampaikan kalau menurut dokter di rumah sakit UAD, oh ternyata perlu perawatan lebih lanjut dan sepertinya lebih nyaman menggunakan BPJS, nanti kita bisa minta dokter menerbitkan semacam surat pengantar begitu ya, memudahkan teman-teman untuk ke fase 1, jadi kembali lagi ke fase 1 supaya dirujuk kembali dengan sistem BPJS di rumah sakit UAD. Jadi kalau punya BPJS bisa dengan cara seperti itu. Tapi kalau misal saya pakainya yang punya istiper aja deh, ya nggak apa-apa, silahkan bebas untuk teman-teman. Tapi ingat, kalau yang punya BPJS tidak bisa langsung datang ke rumah sakit ya dok, harus ada rujukannya terlebih dahulu kecuali darurat. Dan gawat darurat pun sekali lagi juga harus tergantung penilaian dari Dokter. seperti itu. Itu sedikit tambahan dari saya, nanti dokter juga bisa menambah. Ini timbul pertanyaan dari saya sendiri. Kalau misalnya nih ada mahasiswa yang punya asuransi kesehatan, itu selain dari BPJS, kayak misalnya asuransi dari perusahaan, itu kan ada aturan tertentu, kayak misalnya punya saya itu cuma ditanggung dirawat inapnya aja dan di rumah sakit tertentu. Nah, misalnya saya pertama berobat di RSUAD menggunakan fasilitas dari kampus, ternyata memerlukan rawat inap, tapi saya pengen rawat inap sesuai dengan asuransi saya itu bagaimana? Apakah bisa? Ya, saya jawab. Boleh. Ya, dari Mbak siapa namanya? Enggar. Mbak Enggar ya. Saya Dr. Fadil. Jadi gini, kalau untuk asuransi kesehatan, dia prinsipnya adalah asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, di depan screeningnya adalah asuransi apa yang kalian pakai, baik itu dari mahasiswa mau karyawan, itu akan kita samakan. Tidak terbatas untuk istiper aja. Jadi semuanya komersil gitu ya. Asalkan asuransi itu sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan dia pembayaran full dengan rumah sakit, dia bisa digunakan dengan asuransi itu. Asalkan tadi di depan sudah diseleksi gitu ya, istilahnya seleksi bahwa kami mau rawat inap dengan asuransi A misalkan gitu. Oh ya Mbak, kami cek dulu asuransi jenengan atas nama jenengan itu sudah bekerja sama belum dengan rumah sakit kami. Oh ternyata sudah Mbak, kita sudah bekerja sama full dengan rumah sakit kami gitu ya. Oh ya sudah, kita pakai itu aja. Selesai, reimburse nanti Mbak. Di belakang perawatan sesuai kesepakatan dari asuransinya mau seperti apa, itu yang akan kita jalankan. Bisa, selama jenengan pakai asuransi yang kita kerjasama. Kalau boleh tahu apa asuransinya? Mandiri InHealth. Mandiri InHealth. Coba nanti saya konfirmasi dulu ya. Kayaknya sudah masuk ke Mandiri InHealth kita. Coba nanti untuk apakah dia sudah bisa full atau belum, kita belum tahu. Mungkin itu. Yang penting jelas di depan gitu ya Iya, dok ya. nanti pasti akan prinsipnya sama kok dengan BPJS, mahasiswa, screening di depan pasti jalan.